Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, di hari yang baru yang dianugerahkan Tuhan. Sebelum kita memulai setiap aktivitas kehidupan kita, marilah kita persiapkan hati pikiran kita untuk dengar-dengaran dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia pasal 51 ayat 50. Demikianlah dikatakan, kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti, ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai umat Allah ketika kita meyakinkan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang selalu disertai, dibimbing, bahkan dituntun di dalam setiap perjalanan kehidupan. Namun di satu saat kita mengalami suatu peristiwa yang begitu menyakitkan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam kejadian itu, peristiwa itu, kita memperoleh kasih karunia Tuhan yang sesungguhnya kita harus menanggung akibat daripada peristiwa itu. Tetapi Tuhan meluputkan kita dari suatu persoalan atau peristiwa yang bisa saja merenggut nyawa kita. Maka lihatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang sesungguhnya itu bisa saja menghilangkan nyawa kita, menghilangkan kesempatan kita untuk bisa menikmati kehidupan. Maka ketika kita tersadar, maka kita memuji, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan mengatakan terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menyelamatkan kami. Dan ini menjadi satu pernyataan yang akan diberikan atau diberitakan oleh firman Tuhan hari ini. Karena ketika kita selamat di dalam satu peristiwa itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu adalah proses Allah supaya kita semakin mengenal kita di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah. Terkadang ketika kita melihat suatu peristiwa yang tidak kita inginkan, itu kita anggap adalah suatu musibah, naas. Tetapi sesungguhnya itu adalah jalan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Karena ada suatu cerita, seseorang pengusaha yang akan menjalankan bisnisnya harus pergi ke luar negeri dengan memakai pesawat terbang. Ketika dia sudah mempersiapkan diri, dia sudah mempersiapkan tiketnya, dan akhirnya dia berangkat dari rumahnya ke bandara. Tetapi sampai di bandara, dia melihat bahwa jam penerbangan itu di-delay. Karena di-delay dia sempat marah, dan akhirnya dia menerima, dan akhirnya dia menunggu.
Tetapi ketika dia sedang menunggu, ternyata dia tertidur. Karena dia tertidur, pesawat sudah berangkat. Setelah pesawat berangkat, dia terbangun. Dan dia tahu bahwa pesawat itu sudah pergi. Maka dia marah besar kepada pihak bandara atau pihak maskapai. Maka dia memaki-maki. Dia akhirnya mengeluarkan bahasa amarahnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Tidak sampai dengan 20 menit terjadi kecelakaan di pesawat itu. Setelah dia mendengar berita itu, maka dia seperti orang yang tidak bisa berkata apa-apa. Dia terduduk, dia termenung, bahkan dia di dalam hatinya mengatakan, oh ini yang terjadi, ternyata Tuhan mau menyelamatkan hidupnya. Maka firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, hai kamu orang-orang yang luput dari pedang, luput dari kematian, maka pergilah dan jangan berhenti, beritakanlah tentang keselamatan. Jangan beritakan tentang kekesalanmu, jangan beritakan tentang kegagalanmu, tetapi beritakanlah tentang keselamatan yang Tuhan berikan di luar daripada jalur pemikiran kita. Maka Allah mengatakan kepada kita, ingatlah Tuhan dari kejauhan. Maka ada pikiran kita yang mengatakan, kenapa dari jauh, kenapa tidak dari dekat? Karena Allah mau melihat kita. Ketika kita di dalam perjalanan yang tidak kita inginkan itu, apakah kita bisa mengingat Tuhan? Apakah kita bisa mengatakan, Tuhan, terima kasih dengan jalanmu? Karena disinilah kita diuji Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yang tidak sesuai dengan program kita, yang tidak sesuai dengan rancangan kita. Tetapi Allah merancangkan yang berbeda dengan rancangan kita. Apakah kita mampu menerimanya? Maka kita bisa mengingat Tuhan dari kejauhan itu. Sehingga pikiran kita untuk mengingat itu ada di dalam hati kita. Hati kita inilah yang akan menimbulkan kembali, seperti Yerusalem timbul kembali, bahwa ada pengharapan, ada semangat baru, ada semangat untuk menjadi orang-orang yang telah dilepaskan dari maut. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari bangun bangkit dari luka-luka lama kita, dari penyesalan kita. Kita bangun, karena kita ini adalah orang-orang yang terluput dari pedang dan dari maut. Karena itu Allah mau berkata kepada kita, pergi, jangan berhenti. Beritakan berita sukacita. Ingat Tuhan dalam hidupmu, karena Tuhanlah sumber daripada kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah penyertaan-Mu yang selalu membimbing dan menyertai kehidupan kami. Terkadang kami lupa Tuhan, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, yang terkadang kami hanya memikirkan rancangan kami, memikirkan kesuksesan kami, tetapi kami tidak memahami, mengingat kembali bahwa Engkau punya rancangan yang lebih indah daripada rancangan kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengikuti apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Berkatilah kehidupan kami, kehidupan keluarga, anak-anak, dan juga pekerjaan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.